Nova. Aku mahasiswa aktif semester 2 Universitas Negeri Semarang dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Kali ini aku mau ajak teman-teman semua ngebahas tentang dampak positif dan negatif mobile banking terhadap teknologi dengan pendekatan ekonomi yang dimana pengaruhnya kepada masyarakat. Pembahasan yang sangat seru banget kan teman-teman. Mari kita bahas bareng-bareng. Mobile banking merupakan layanan untuk semua nasabah bank dengan melakukan transaksi perbankan hanya melalui ponsel atau smartphone mereka, teman-teman. Layanan yang diberikan mobile banking ini tuh merubah kegiatan transaksi yang biasanya dilakukan secara langsung dengan teller bank dan nasabah secara tatap muka. Mobile banking sendiri merupakan perubahan teknologi yang berkembang merubah alat pertukaran uang yang biasa kita gunakan uang kartal sekarang berubah menjadi uang yang bisa digunakan lewat digital. Dan di era 4.0 sekarang ini perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat kegiatan transaksi bisa dilakukan secara cepat dan kapan saja hanya lewat ponsel yang biasa teman pakai. Itu benar-benar simple itu teman-teman. Sistem kerja mobile banking juga cukup sederhana teman-teman, membuat siapapun yang menggunakan aplikasi ini mudah untuk dipraktekkan. Jenis layanan yang diberikan mobile banking juga sangat beragam kepada nasabahnya, dapat dilakukan dengan berbagai macam transaksi melalui berbagai fitur dan menu yang terdapat pada aplikasi yang terinstal dalam ponsel HP teman-teman sendiri. Fitur-fitur yang diberikan juga berbagai macam, antara lain ada transfer ke sesama bank maupun ke bank lain juga bisa, dapat mengetahui informasi saldo hingga pembayaran kartu kredit dan pembelian pulsa isi ulang. Yang biasanya kita pulsa isi ulang harus ke counter, sekarang kita hanya pakai mobile banking aja tuh gampang banget kan teman-teman. Dilihat dari banyaknya fitur yang diberikan mobile banking ini tuh membuat perubahan teknologi yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk aku sendiri juga merasakan perubahan itu. Misal untuk membayar suatu tagihan yang harusnya kita datang ke cabang bank, sekarang hanya perlu lewat ponsel yang kita punya. Bukan hanya masyarakat, namun pemilik usaha kecil lebih tepatnya juga teman-teman merasakan berbagai kemudahan yang diberikan untuk jual beli mereka. Misalnya pembayaran non tunai yang dilakukan dengan Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS, di mana KRIS sendiri merupakan transaksi pembayaran menggunakan QR code dari Bank Indonesia yang memudahkan pembayaran jauh lebih cepat. Nah, karena itu semua kita dapat menarik kesimpulan terhadap dampak positif mobile banking. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, kita tuh mudah transaksi tanpa harus datang ke cabang bank, hanya cukup menggunakan ponsel atau smartphone yang sudah terpasang aplikasi mobile banking dan memiliki akses internet. Transaksi yang diberikan ini misalnya informasi mutasi rekening, informasi saldo, dan perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Dari ponsel doang udah segampang itu mau kita melakukan transaksi. Yang kedua, kemudahan, lebih tepatnya praktis ya teman-teman. Praktis dalam akses 24 jam ke akun mobile banking membuat masyarakat mudah membayar tagihan tanpa mengganggu aktivitas. Pada saat yang mendesak misalnya untuk mengirim uang atau pembayaran non tunai, masyarakat atau aku sendiri gitu ya, bisa cukup membuka aplikasi mobile banking dan mulai mentransfer. Benar-benar segampang itu, semudah itu mobile banking teknologi sekarang teman-teman. Yang ketiga, bayar tagihan. Bukan hanya transfer uang saja yang mudah, fitur mobile banking juga menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran tagihan. Misal tagihan listrik nih yang dimana kita perlu bayar, tapi kita nggak perlu jauh-jauh gitu teman-teman datang ke loket PLN untuk membayar, cukup dari ponsel aja kita bisa membayar itu. Yang keempat, tidak dikenakan biaya untuk pembayaran ketika kita sedang membeli sesuatu tanpa membawa uang kartal. Kita bisa bayar melalui scan QR code yang dimana biasa kita sebut kris juga. Ini tuh tidak memakan biaya admin, kita hanya scan aja barcode terus kita bayar, selesai, kita dapat barang kita aja. Dengan begitu banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat,
atau kita sendiri teman-teman dari berkembangnya teknologi mobile banking ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dari mobile banking sendiri, dimana jalannya adanya teknologi pasti diiringi juga dengan adanya kekurangan. Nah, karena teknologi tersebut memunculnya mobile banking bersamaan dengan era digitalisasi yang sedang mengambil alih perkembangan dunia, teman-teman, era digitalisasi sendiri adalah era yang sudah mengalami perkembangan kemajuan ke arah serba digital, dimana era ini tuh memiliki pengaruh negatif juga untuk teknologi, teman-teman. Yang pertama itu kita bahas satu persatu dampak negatif mobile banking yang mungkin saja bisa terjadi pada kita, tapi aku berharap banget semoga enggak, maka dari itu kita harus berhati-hati. Oke teman-teman, kita bahas, perhatikan ke dampak negatif dari mobile banking. Catat nih yang pertama teman-teman. Yang pertama itu resiko pencurian data melalui modus penipuan dan terjadinya pencurian dana yang dilakukan oleh hacker. Ini benar-benar banyak banget yang bisa terkena karena ngepencet link-link yang aneh dari orang-orang aneh juga yang ngirim. Teman-teman harus hati-hati ya. Yang kedua, kegiatan transaksi mobile banking sangat tergantung pada jaringan internet. Jika jaringan internet sedang terganggu, maka masyarakat atau nasabah tidak dapat melakukan transaksi. Jadi itu benar-benar pastiin internet kita tuh bagus teman-teman. Yang ketiga, phishing atau memperoleh informasi pribadi masyarakat seperti nomor rekening secara tidak sah yang kemudian dimanfaatkan untuk mengakses rekening nasabah untuk melakukan penipuan. Ini benar-benar sama kayak pembahasan yang pertama, penipuan gitu yang ngambil PIN rekening kita. Karena dampak negatif dari mobile banking tersebut merupakan tindak kejahatan yang kapan saja bisa menyerang kita teman-teman. Semoga enggak, yang dimana itu tuh karena kurang informasi terkait penggunaan mobile banking. Jadi aku berharap karena kita semua tahu dampak negatif dari mobile banking, kita dapat lebih waspada dari penggunaan mobile banking sendiri. Sekian penjelasan dari aku, pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi ilmu buat teman-teman semua. Dadah.